Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Mahkota Kehidupan. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbicara mahkota kehidupan bukanlah hiasan kepala yang sebenarnya, melainkan sebuah representasi simbolis dari pengakuan Tuhan karena telah menang secara rohani dalam kehidupan ini. Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan sebagai mahkota, Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan berarti hadiah. Istilah ini tidak merujuk pada mahkota kerajaan seperti yang dikenakan oleh raja atau penguasa. Mahkota ini menggambarkan karangan bunga atau hiasan kepala dari dedaunan salam pada zaman dahulu. Diletakkan di atas kepala seorang atlet yang menang sebagai lambang kehormatan dan kemenangan dalam sebuah pertandingan. Mahkota kehidupan adalah upah dari Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dengan setia bertekun di dalam pencobaan. Mahkota itu tidak menandakan posisi kerajaan atau otoritas atas orang lain, tetapi menunjukkan sukacita kekal dalam kehidupan yang akan datang. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-25 dan Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22. Yesus mengumumkan hak istimewa ilahi ini dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ketika kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan, kita dapat menanggungnya demi kemuliaan Tuhan. Percaya bahwa hal itu akan memberikan pemenuhan rohani dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Mari kita akan membaca dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau saudara membaca baik-baik ayat bacaan kita hari ini, kita akan berusaha untuk mengerti bahwa hidup Kristen adalah hidup yang luar biasa indahnya. Kita semua yang hidup di dalam Tuhan akan diberikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah mahkota yang kita raih sebagai upah kesetiaan kita dalam menghadapi ujian-ujian hidup dengan setia dan sukacita. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, ada 3 hal penting yang menunjukkan siapa saja yang berhak untuk menerima mahkota kehidupan. Yang pertama, seorang yang menjaga lidahnya di tengah masalah. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lidah kita akan mencapai titik rawan ketika kita sedang menghadapi masalah. Seorang yang pergi beribadah, pasti dia akan menggunakan lidahnya untuk memuji Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudara-saudara, perkataan menentukan seluruh arah hidup kita. Kita dapat mengucapkan berkat atau kutuk, kekuatan atau kelemahan, iman atau ketidakpercayaan, kemenangan atau kekalahan, kelimpahan atau kekurangan, hidup atau mati, semua itu kembali kepada masing-masing kita. Jika kita terus-menerus mengucapkan perkataan negatif dan menunjukkan ketakutan, keraguan, dan keputusasaan, maka itu berarti kita telah mengarahkan hidup kita kepada kehidupan dalam keputusasaan dan kekalahan. Berarti perlu perhatian yang serius bahwa lidah sebagai suatu ancaman kalau tidak dikelola dengan baik. Ingatlah, di tengah masalah sesulit apapun, tetaplah jaga lidah kita dan kita harus tetap menyatakan kasih Tuhan.
Siapa saja yang berhak menerima mahkota kehidupan? Yang kedua, seseorang yang menyadari manfaat dari segala ujian. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa orang tidak dapat setia di dalam ujian? Karena dia tidak dapat melihat manfaat. Ujian-ujian iman yang kita hadapi adalah menjadikan kita untuk memiliki iman yang tangguh dan berkemenangan sempurna di hadapan Allah. Kita harus bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan itu akan bermanfaat atau menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan tidaklah mengecewakan. Melalui semua ini ada dua hal yang dapat kita nikmati, yaitu kasih Allah dan Roh Kudus. Siapa saja yang berhak menerima mahkota kehidupan? Yang ketiga, seseorang yang mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Bukankah itu yang dituliskan oleh Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15? Alkitab mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Kalau dia mengasihi keinginannya sendiri, maka keinginannya itu akan melahirkan dosa. Sebagaimana yang dicatat oleh Alkitab di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan demikian tujuan iblis adalah mencobai agar kita hidup di dalam kesusahan. Tetapi Tuhan menguji agar kita memperoleh kedewasaan secara rohani di dalam Tuhan. Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-16-17 berkata demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Ayat yang ke-18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang menjadi kesimpulan bagi saya, walaupun cobaan datang, ingatlah bahwa Allah sedang menguji kita. Dia datang memurnikan kita seperti orang yang memurnikan emas. Dia membiarkan kita menempuh api dan air, tetapi ia jugalah yang mengeluarkan kita sehingga kita bebas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, yakin dan percaya bahwa hidup kami akan memperoleh kekuatan dari Allah. Dan lebih daripada itu, Engkau menjanjikan ada mahkota kehidupan yang kami akan alami kalau kami setia di dalam hal-hal yang kecil, bahkan dalam setia di dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Dalam setiap pencobaan-pencobaan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, kami yakin Allah yang hebat turut bekerja dalam setiap kami. Berkati semua rumah tangga kami, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, berkati masa depan kami, berkati karir kami. Apapun yang terjadi, kami percaya rancangan Tuhan untuk hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bersama dengan Dia, kami akan cakap untuk menanggunginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.